Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Marilah kita pada sore hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itulah yang menguatkan kita untuk terus mengasihi Tuhan. Apapun tantangan, godaan di dunia ini, kita harus terus mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Dan pada hari kemarin kita telah memperingati di mana hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Merupakan hari yang penuh sukacita bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita sangat bersukacita? Karena Tuhan Yesus bukan saja dia datang ke dunia ini dan bukan saja dia mati di atas kayu salib, bukan saja dia bangkit dan bukan saja untuk menampakkan diri, tetapi dia adalah Allah yang berasal dari sorga. Allah yang sangat sungguh luar biasa. Pada hari kemarin kita menaikkan hari kenaikannya ke sorga. Itulah yang membuatkan kita semakin kuat. Bagaimanapun tantangannya, mau orang bilang sorga itu tidak ada, orang mau semakin meragukan kebenaran firman Tuhan, marilah kita jangan pernah ragu. Apapun kata orang, jangan pernah kita ragu. Ada yang bilang sorga itu tidak ada. Ada yang bilang sorga itu hanya suatu tempat yang tidak ada. Tetapi lewat peringatan kemarin, yaitu tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, semakin menguatkan kita bahwa sorga itu benar-benar ada. Yaitu dibuktikan lewat mana? Lewat Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan beberapa argumen mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Kita mematahkan argumen itu. Kalau memang Tuhan tidak ada, kenapa ada alam semesta? Alam semesta itu sendiri adalah bukti proklamasi bahwa Tuhan itu ada. Bahwa ada suatu kuasa yang lebih, yaitu kuasa Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun juga yang menggoncangkan iman dan percaya kita, kita tetap meyakini Tuhan itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah, tidak bisa dibantah, yaitu lewat peristiwa kemarin kenaikannya ke sorga. Dan lewat ini kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah. Karena Allah itu berasal dari sorga dan Tuhan Yesus itu pergi ke sorga. Itu sangat luar biasa. Apalagi yang buat kita ragu. Yang kedua, kebesaran kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Marilah kita saksikan gelombang yang sangat besar ini. Yaitu gelombang lautan. Lautan tidak terbentuk dengan sendirinya kalau bukan Tuhan yang menciptakan. Ini sangat luar biasa. Pada hari ini kami berjalan-jalan bersama dengan keluarga ke Pantai Waramalai. Pantai ini juga sangat luar biasa. Pantai ini berada di Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Ini sangat luar biasa keindahan Pantai Waramalai yang tidak bisa diragukan keindahannya. Tidak ada yang bisa mematahkan kalau Waramalai itu tidak indah. Oleh karena itu, saudara-saudari kekasih Tuhan,
yang menonton channel saya, kita terus mengingat kasih Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Marilah kita patahkan setiap bantahan yang mengatakan ini dan itu. Tetapi kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang sungguh luar biasa. Sekalipun orang menghina kita, membenci kita, memfitnah kita, terserah, buat saja mereka memfitnah kita. Jangan pernah kita balas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Allah itu sudah sungguh luar biasa mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sangat luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita. Kasihnya yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Dia sudah datang ke dunia ini. Tujuan datangnya ke dunia ini yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Harus menjalani perjalanan via dolorosa. Tetapi pada hari kemarin, tanggal 8, minta maaf, kemarin adalah tanggal 9 Mei 2024, kami sebagai umat Kristen di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan lewat peristiwa itu kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu sangat luar biasa. Karena kasihnya yang besar, ia datang ke dunia ini. Kasihnya sungguh luar biasa. Belum pernah ada yang sampai kepada kasih Tuhan. Terkadang kita sebagai orang percaya, persoalan sedikit saja kita mundur daripada Tuhan. Tetapi marilah kita tidak mundur. Kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus menyembah Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita bermalas-malasan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita berdiam-diam diri. Marilah kita terus bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa mengasihi kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dihina, kita difitnah, kita dianiaya dan sebagainya, tersiksa secara batin. Banyak orang yang tidak menyukai kita, yang membenci kita tanpa alasan. Biarkan mereka membenci kita. Karena kita yakin dan percaya mereka akan diadili pada akhir zaman. Dan kita yakin dan percaya janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Sangat luar biasa. Oleh karena itu, nikmatilah kehidupan ini dengan terus percaya hanya kepada Tuhan. Nikmatilah kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita mengandalkan sesama kita. Karena hasil dari mengandalkan sesama adalah kekecewaan. Tetapi hasil dari mengandalkan Tuhan adalah sukacita. Hasil dari mengandalkan sesama adalah sesuatu hal yang suatu saat akan diungkit-ungkit. Kebaikan sesama kita suatu saat akan diungkit-ungkit. Tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah ia ungkit-ungkit. Tuhan itu adalah tempat kita mencurahkan isi hati kita. Kalau kita bercerita kepada sesama kita, cenderung orang akan menjadikan hal itu sebagai bahan gosip. Tetapi ketika kita berdoa, kita curahkan isi hati kita, itu luar biasa. Di lewat doa kita semakin dikuatkan. Lewat baca kebenaran firman Tuhan kita semakin diyakinkan bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat luar biasa. Kasihnya yang besar, ia rela datang ke dunia ini
untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, teruslah percayakan hidupmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan pernah kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh meragukan Tuhan. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia yang membentuk kita. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena kita hanyalah debu tanah yang suatu saat akan kembali lagi jadi tanah. Apa yang kita sombongkan di dunia ini? Karena ketika kita mati, harta kita tidak bawa. Dan jangan sampai harta itu sendiri yang membuat engkau lupa akan siapa Tuhan. Oleh karena itu, pergunakanlah harta kita dengan baik. Dan jangan jadikan harta itu penghalang bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Teruslah andalkan Tuhan, teruslah berdoa, teruslah baca firman. Dan tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan Tuhan. Karena firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita jatuh berulang-ulang kali. Kita emosi. Kita mendengarkan berbagai cibiran-cibiran orang lain. Fitnahan orang lain. Boleh itu mematahkan semangat kita. Tetapi mari kembali lagi. Tuhan sudah mati buat kita. Kita yakin dan percaya pada suatu saatnya nanti kita akan menerima upah kita dengan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin.